Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Siti Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak dan teman-teman dari PAI 5B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan tugas pembelajaran akidah akhlak. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk memulai presentasi, dan sebelumnya saya dari kelompok 10 akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, Sofiana Solihah, yang kedua ada Naila Hikmah, yang ketiga ada Putri Fisma, yang keempat ada Syifa Fatimatu Zahra, dan yang kelima ada Nova Eliana. Latar belakang dari evaluasi pembelajaran akidah akhlak adalah pendidikan dapat memberikan perubahan pada setiap individu. Pendidikan dapat membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan potensi yang mereka miliki. Ada hal yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu meraih tujuan dari kegiatan pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Evaluasi pembelajaran akidah akhlak ini merupakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui hasil, perkembangan, dan penguasaan peserta didik pada pembelajaran akidah akhlak. Evaluasi pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat penguasaan dan pemahaman yang dilakukan oleh peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, pendidik melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap proses pembelajaran tersebut, dan hasil dari penilaian tersebut akan dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum. Evaluasi pembelajaran juga memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria atau ketentuan tertentu, seperti kemampuan intelektual, kemampuan sikap, dan kemampuan perilaku. Evaluasi pembelajaran juga dapat memotivasi peserta didik untuk lebih giat lagi belajar secara terus-menerus, dan memotivasi guru untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta mendorong sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar peserta didik. Materi yang kami bahas ini memiliki 7 poin. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua ada tujuan evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga ada fungsi evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang keempat ada prinsip evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang kelima ada aspek evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang keenam ada langkah-langkah evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Dan yang ketujuh ada teknik evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Bahasan yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, atau dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut dengan al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan at-takdir at-tarbiyah, yang dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Sehingga evaluasi pendidikan itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan agar dapat mengetahui mutu dan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan.
Menurut Arikonto, evaluasi itu merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Dalam arti luas, evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan dalam hubungan kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sendiri pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilakukan pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi dalam pendidikan Islam, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak ini merupakan suatu pengambilan atau penilaian yang berkaitan dengan pembelajaran akidah akhlak, guna untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembelajaran akidah akhlak yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pembelajaran tersebut. Evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak telah menggariskan tolak ukur yang serasi dengan tujuan pendidikannya, baik tujuan untuk jangka pendek, yaitu membimbing manusia agar hidup selamat di dunia, maupun tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan di akhirat nanti. Kedua tujuan tersebut menyatu dalam sikap dan tingkah laku yang mencerminkan akhlak yang mulia. Sebagai tolak ukur, akhlak mulia ini dapat dilihat dari cerminan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta didik. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak memiliki beberapa tujuan yang penting. Yang pertama, mengukur pemahaman. Evaluasi dapat membantu pendidik untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep-konsep akidah akhlak. Dengan melakukan evaluasi, pendidik dapat melihat apakah peserta didik telah menguasai materi secara cukup baik atau masih perlu bimbingan lebih lanjut. Yang kedua, memperbaiki pembelajaran. Melalui hasil evaluasi, pendidik dapat mengidentifikasi area-area di mana sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan. Yang ketiga, yaitu mendorong refleksi. Evaluasi dapat mendorong peserta didik untuk merenung terhadap nilai-nilai akidah akhlak yang dipelajari. Peserta didik itu perlu merenungkan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan akhlak mereka. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi perkembangan individu. Evaluasi dapat membantu pendidik untuk mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan dukungan tambahan atau tantangan lebih lanjut berdasarkan kemampuan mereka, sehingga proses evaluasi bisa membuat peserta didik benar-benar mendapatkan dorongan dari pendidik ketika ada peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran. Evaluasi memberikan cara untuk menilai pencapaian hasil pembelajaran. Hal ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam tindakan peserta didik sehari-hari. Yang keenam, yaitu memotivasi belajar. Penilaian reguler dapat memberikan dorongan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dengan serius. Kesadaran bahwa mereka akan dievaluasi dapat mendorong peserta didik untuk terlibat lebih aktif dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang ketujuh, yaitu mengukur efektivitas pengajaran. Evaluasi tersebut dapat membantu pendidik dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Jika sebagian besar peserta didik kesulitan dalam memahami
atau menerangkan konsep tertentu. Pendidik dapat mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk mereka. Yang kedelapan yaitu mengembangkan kemampuan kritis. Maksudnya, evaluasi tersebut dapat merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menghadapi pertanyaan evaluasi yang mendorong mereka untuk menganalisis, menginterpretasi, dan memahami konsep dengan lebih mendalam. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tajam. Yang kesembilan yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan. Maksudnya materi yang ada pada pembelajaran akidah akhlak berkaitan erat dengan panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik atau feedback atau dikenal dengan istilah murajaah dalam pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, evaluasi pembelajaran akidah akhlak memiliki fungsi yang pertama yaitu istilah. Istilah merupakan perbaikan atau pendalaman terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Yang kedua yaitu tazkiyah. Tazkiyah merupakan penyucian terhadap semua muatan pendidikan. Artinya melihat kembali program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik. Apabila terdapat program yang harus dihilangkan, maka dicarikan solusi yang cocok dengan program sebelumnya. Yang kedua yaitu tajdid. Tajdid yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perlu diubah dan dicarikan penggantinya yang lebih baik sehingga pendidikan dapat dimobilisasi untuk lebih maju. Yang keempat yaitu ad-dakhil. Ad-dakhil yaitu masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik berupa rapor, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan agama Islam menurut Anas Sudijono memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu manfaat secara umum yang meliputi mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Yang kedua yaitu manfaat secara khusus yang meliputi dari sisi psikologis. Sisi psikologis bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dari status dirinya masing-masing. Yang kedua yaitu bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Yang selanjutnya dari sisi sosiologis. Dari sisi sosiologi, peserta didik dapat mengetahui apakah dirinya sudah mampu atau belum untuk dapat bergaul dengan masyarakat dengan segala karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang selanjutnya yaitu dari sisi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik, khususnya evaluasi hasil belajar, dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Yang kedua, bagi pendidik, evaluasi pendidikan secara didaktik memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua yaitu memberikan informasi untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah kelompoknya. Yang ketiga yaitu memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Yang keempat yaitu memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukan. Yang terakhir yaitu memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Yang selanjutnya dari sisi administratif.
Yang pertama, memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu memberikan gambaran tentang kualitas hasil belajar peserta didik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya akan membahas mengenai materi prinsip evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Evaluasi pembelajaran sendiri itu dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya kita sebagai peserta didik itu berpegang teguh pada 3 prinsip. Nah, 3 prinsip itu meliputi prinsip menyeluruh, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Mungkin dari teman-teman yang lain di beberapa mata kuliah itu sempat mempelajari mengenai evaluasi atau bahkan pernah menyinggung sedikit mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyinggung lagi mengenai prinsip evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, kembali ke materi. Untuk 3 prinsip tadi, ya prinsip yang pertama itu kan prinsip menyeluruh. Nah, dalam prinsip menyeluruh aspek apa aja sih yang bisa kita lihat dari peserta didik? Dalam aspek ini, kita sebagai pendidik itu bisa melihat semua aspek seperti halnya aspek kepribadian peserta didik, ketajaman hafalan peserta didik, pemahaman peserta didik, ketulusan dan kerajinan peserta didik, sikap kerjasamanya antar peserta didik, dan tanggung jawab peserta didik. Nah, jika perlu, pendidik itu bisa memberikan penilaian secara khusus dalam masing-masing bidang, sehingga peserta didik itu mengetahui apa sih kelebihannya dibandingkan dengan teman-temannya. Sehingga pada hal ini, kita bisa mengasumsikan bahwa tidak semua peserta didik itu dapat menguasai keseluruhan atau beberapa pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Peserta didik dapat dikategorikan berprestasi tidak hanya harus unggul dalam satu bidang saja, melainkan bisa jadi hanya unggul pada 1 atau 2 bidang, bahkan beberapa bidang saja. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara menyeluruh ini akan diproses bahan-bahan keterangan dan informasi yang lengkap mengenai keadaan dan perkembangan peserta didik yang menjadi saran evaluasi pembelajaran dalam setiap aspeknya. Nah, untuk materi yang kedua yakni kesinambungan. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun atau per semester, tetapi evaluasi itu selalu dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi dilakukan selama proses kegiatan belajar, proses evaluasi dilakukan selama proses belajar mengajar. Astagfirullahaladzim. Misalnya dalam bentuk pengamatan, tanya jawab, atau bahkan dialog. Nah, dalam hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan program sekaligus mengamati bagaimana sih peserta didik kita, perkembangan peserta didik kita. Nah, prinsip kesinambungan ini mengharapkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dapat dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwal. Oleh sebab itu, dimungkinkan bagi pendidik memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai apa saja kemajuan dan perkembangan peserta didiknya. Selain itu juga, agar pendidik dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan apa aja sih langkah berikutnya yang harus kita ambil sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa angkat tangan ya. Nah, oke, untuk lanjut materi selanjutnya yakni prinsip
prinsip yang ketiga, prinsip objektivitas. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, evaluasi pembelajaran dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Pendidik harus dapat berpikir dan bertindak wajar menurut keadaan yang sebenarnya dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Nah, prinsip yang ketiga ini sangat penting karena apabila dalam melakukan evaluasi terdapat unsur-unsur subjektif, maka akan dapat menodai kemurnian pekerjaan evaluasi itu sendiri. Nah, untuk prinsip-prinsip ini, apakah teman-teman udah paham tiga prinsip dalam evaluasi pembelajaran akidah akhlak, yakni prinsip menyeluruh, kesinambungan, dan objektivitas? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yakni adalah aspek evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Nah, mungkin teman-teman udah tahu aspek-aspek dalam evaluasi pembelajaran itu apa aja. Karena seingat saya di mata kuliah sebelumnya juga sempat dibahas, dibahas. Emang dibahas. Itu aspek-aspeknya itu ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, mungkin di kalangan teman-teman ada yang lebih paham atau lebih mengerti daripada saya yang menjelaskan materi ini, sehingga dalam beberapa penyampaian materi, jika saya melakukan kesalahan, saya meminta maaf kepada teman-teman. Mungkin bisa diluruskan saat presentasi udah berlangsung ya. Dan saya juga minta maaf, di sini ada beberapa mungkin kata-kata menggunakan bahasa Inggris yang lidah saya tidak sampai. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman, mungkin bisa sambil melihat video ini sambil membuka makalah yang telah di-share di grup. Jadi teman-teman bisa paham apa yang saya maksud atau apa yang saya katakan. Saya mohon maaf kalau misalnya teman-teman nggak paham sama apa bahasa Inggris yang saya omongin, saya minta maaf. Nah, kembali ke materi. Untuk aspek yang akan kita bahas di sini, aspek evaluasi pembelajaran akidah akhlak, itu kan ada 3 tadi kan. Aspek kognitif, psikomotorik, sama afektif. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas di sini adalah tentang aspek kognitif evaluasi pembelajaran akidah akhlak dalam kurikulum 2013. Nah, teman-teman mesti sudah tahu kan, aspek kognitif itu aspek yang mencakup kegiatan apa. Nah, jadi pada aspek kognitif ini merupakan aspek yang mencakup kegiatan mental atau segala upaya mencakup tentang aktivitas otak. Nah, penilaian pada aspek kognitif ini berkaitan dengan tercapainya kompetensi dasar pada kompetensi inti ketiga yang dilakukan oleh guru mata pembelajaran. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik penilaian dan guru dapat memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Nah, penilaian ini dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun RPP. Teman-teman mesti udah pernah kan menyusun RPP di mata kuliah yang sebelumnya. Nah, terus dalam aspek kognitif ini, evaluasi pembelajaran akidah akhlak, pembelajaran akidah akhlak memiliki 3 bagian penting. Yang pertama, Knauf atau yang ditunjukkan dengan bagaimana peserta didik dapat mengingat definisi yang telah dicantumkan pada RPP. Mungkin contoh dari RPP itu mencantumkan pengertian definisi taubat. Nah, jadi di bagian ini, bagian Knauf itu peserta didik itu ditunjukkan untuk dapat mengingat apa sih definisi dari taubat itu. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu ada comprehension. Comprehension di sini ditunjukkan dengan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan makna dari materi yang telah tercantum
dengan menggunakan kata-kata yang diolahnya sendiri. Nah, jadi di nol tadi kan peserta didik udah dipaparkan, terus peserta didik udah dipaparkan mengenai pengertian definisi dari taubat, dan peserta didik ditunjukkan atau dituntun untuk mengingat apa sih definisi taubat. Nah, di comprehension ini peserta didik dituntun untuk dapat menjelaskan atau dapat menjelaskan makna tentang apa sih taubat itu dengan kata-katanya sendiri. Nah, kemampuan peserta didik dalam hal ini dapat dilihat ketika peserta didik mengungkapkan bagaimana fenomena terkait materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tingkat yang ketiga itu tingkat analysis, systematic, dan evaluation yang tidak ditentukan dari hasil pengamatan saja, tapi juga membutuhkan penilaian secara objektif kepada peserta didik tersebut. Nah, untuk materi yang kedua, aspek yang kedua yaitu aspek afektif evaluasi pembelajaran akidah akhlak dalam kurikulum 2013. Nah, penilaian sikap ini merupakan penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian ini memiliki kriteria yang berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau pembinaan perilaku serta budi pekerti peserta didik sesuai dengan butir-butir sikap dalam kompetensi dasar pada setiap KI atau kompetensi inti. Kalau nggak salah, kompetensi inti pertama dan kedua. Nah, penilaian ini dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun RPP yang mengacu pada silabus. Nah, evaluasi pembelajaran akidah akhlak pada aspek afektif ini terdiri dari 5 tingkat aspek pembelajaran. Yang pertama ada aspek receiving atau menerima. Nah, apa sih yang ditunjukkan pada aspek ini? Nah, dalam aspek receiving ini ditunjukkan dengan peserta didik dapat mendengarkan materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, di sini pendidik hanya bertugas untuk mengarahkan perhatian atau fokus peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Nah, untuk materi aspek yang kedua itu ada, untuk aspek belajar yang kedua itu ada responding atau tanggapan, di mana responding ini ditunjukkan dengan peserta didik berpartisipasi dalam diskusi kelas. Terus yang ketiga itu ada fouling atau menilai. Nah, fouling ini melibatkan penentuan nilai, keyakinan, dan sikap dari peserta didik. Nah, hasil belajar yang berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dapat diperoleh secara jelas. Nah, dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. Nah, terus yang keempat tuh ada organization. Nah, pada tahap ini antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya dikaitkan dan konflik antar nilai diselesaikan serta mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Nah, hasil belajar pada tahap ini merupakan konseptualisasi dari nilai atau organisasi nilai. Nah, kemudian yang terakhir ada characterization. Nah, pada tahap ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada suatu waktu tertentu hingga terbentuknya pola hidup. Hasil belajar berkaitan dengan emosi dan rasa sosial. Pengukuran aspek afektif tidak dapat dilakukan setiap saat karena perubahan tingkah laku peserta didik tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk pengubahan sikap seseorang kan memiliki waktu relatif lama ya. Jadi ya, untuk penilaian pengukuran aspek afektif ini tidak dapat dilakukan dalam setiap saat. Ya, karena itu mengingat perubahan sikap seseorang kan juga butuh waktu, butuh
waktu yang cukup lama. Ya mungkin itu materi yang saya sampaikan. Jadi dalam menentuan dalam aspek kognitif, evaluasi pembelajaran tadi kan terbagi jadi 3, knowledge, comprehension, sama yang satu lagi ada analisis, sintetis, dan evaluation. Dan untuk afektif tadi ada receiving, terus kedua ada responding, ketiga ada following, organization, sama characterization. Oh iya, lupa, ada satu materi yang ketinggal, yakni aspek psikomotorik. Ya Allah, astagfirullahaladzim, lupa. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada aspek dalam pembelajaran, yaitu aspek psikomotorik, teman-teman. Aspek psikomotorik evaluasi pembelajaran akidah akhlak dalam kurikulum 2013. Nah, penilaian keterampilan atau aspek psikomotorik ini mencakup tentang penilaian keterampilan dalam kompetensi dasar pada kompetensi inti keempat. Nah, kompetensi penilaian keterampilan ini menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksud untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai oleh peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Nah, sebelum melakukan penilaian selalu didahului dengan perencanaan evaluasi yang termuat dalam RPP. Meskipun terkadang pada prakteknya ya tidak selalu mengacu pada RPP, tapi evaluasi itu selalu didahului dengan perencanaan. Dan penilaian keterampilan peserta didik pada mata pelajaran akidah akhlak ini dapat dilihat dalam kegiatan diskusi kelompok contohnya. Nah, dari kegiatan diskusi ini dapat diketahui bagaimana sih keterampilan peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya, dalam memberikan tanggapannya, atau dalam hal menyampaikan sebuah pertanyaan. Nah, setelah itu penilaiannya juga diambil dari tugas portofolio, kemudian dari hafalan pada dalil-dalil yang berkaitan dengan materi, atau bisa dengan menilai proses hasil belajar individu dengan misalnya dengan tanya jawab, atau misalnya tentang hubud dunia dan tentang hasad. Mungkin seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya, dan mohon maaf untuk materi ini banyak memakan waktu. Jangan bosan dilihat ya. Materi tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan evaluasi hasil belajar ini mencakup beberapa hal. Yang pertama seperti merumuskan tujuan, menetapkan aspek, memilih dan menentukan teknik, hingga menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar tersebut. Kedua, menghimpun data. Wujud nyata dari menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, seperti melakukan tes pembelajaran. Ketiga, melakukan verifikasi data. Verifikasi data merupakan proses penyaringan dengan tujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran evaluasi dengan yang dapat mengaburkan gambaran evaluasi yang diperoleh. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Tujuannya untuk memberikan makna hasil evaluasi dengan menggunakan teknik statistik seperti diagram, tabel, grafik, dan lain-lain. Yang kelima adalah memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Hal ini merupakan verbalisasi makna dari hasil pengolahan dan penganalisisan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berpacu pada tujuan evaluasi. Terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Dari langkah-langkah tersebut, pendidik dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi tentang teknik
Evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Teknik ini dibagi menjadi dua, teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes merupakan teknik penilaian yang berupa sebuah tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan peserta didik dengan tujuan untuk membandingkan atau mengukur tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan teknik dengan melakukan pengamatan secara sistematis kepada peserta didik dengan menilai kepribadian mereka seperti sikap, sifat, tingkah laku, dan lain-lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Teknik tes ini terbagi menjadi 4 hal, diantaranya yang pertama adalah observasi, suatu proses pengamatan dan pencatatan dalam situasi atau kondisi. Kedua, wawancara, merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan tanya jawab secara lisan. Yang ketiga, skala sikap, suatu kecenderungan pada tingkah laku, baik berupa perorangan maupun terhadap objek. Yang terakhir adalah angket, proses di mana mengumpulkan data melalui seperangkat pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.